Mas Dokter Royo. Tifa dan Ya, Dr. ada Rismon tidak akan ditahan. Ya, yang dibandingkan itu ya. Oke. Bahwa yang dibandingkan adalah kasusnya Sylvester Matutina. Oke. Memang mungkin orang bisa mengatakan, oh itu kan beda. Itu kan putusannya yang inkrah. Itu kan kewenangan jaksa, tidak ada kaitannya dengan kepolisian. Tapi ingat, Sylvester itu sebelum menjadi terpidana, dia terdakwa. Sebelum menjadi terdakwa, dia tersangka. Dan saat ditangani, yang menangani tersangkanya bukan jaksa, bukan hakim, tapi polisi. Lalu Sylvester saja yang 310 KUHP, 311 KUHP tidak ditahan. Lalu apa alasannya Polda mau menahan klien kami? Undang ITE pasal 35 dan pasal 32. Kenapa? Karena objek permasalahannya sejak awal Saudara Joko Widodo mengaku merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya, dan dia melaporkan itu karena dia menyadari bahwa itu adalah delik aduan. Dan kalau karena itu delik aduan, makanya harusnya pasalnya sama dengan apa yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla kepada Sylvester Matutina, yakni 310 dan 311 KUHP. Karena hari ini dimensinya adalah ITE begitu, maka boleh juga menggunakan pasal yang berkaitan dengan ITE, tapi jenis delik pasalnya tetap pencemaran atau menyerang kehormatan, yakni 27A. Kalau kita kembali ke pasal 160 KUHP, itu kan nggak ada relevansinya. Dan itu memang secara subjektif kalau dimasukkan, penyidik punya kewenangan objektif untuk melakukan penahanan karena ancamannya di atas 5 tahun. Termasuk juga 32, 35 yang tadi sudah kita dengar. Tapi saya ingin bicara dua hal dalam forum ini, yakni pertama kita bicara tentang proses prosedur, yang kedua substansi dari persoalan anak bangsa yang hingga saat ini tak kunjung mendapatkan penyelesaian. Alih-alih kita mendapatkan keyakinan bahwa ijazah seorang presiden yang 2 periode itu asli, tapi dengan proses ini justru masyarakat makin meyakini ada problem, ada masalah. Karena bagi orang yang punya ijazah asli sebenarnya mekanisme untuk meyakinkan masyarakat untuk tahu bahkan meyakini ijazahnya asli itu adalah dengan menunjukkannya, bukan dengan kemudian melaporkan, mengancam dan seterusnya. Terbukti kasus ini pernah bergulir. Mohon maaf, bukan hanya status tersangka. Tersangka mah cemen. Sudah terpidana siapa? Bambang Tri dan Gus Nur. Pertanyaannya, apakah dengan dipidananya Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur kemudian orang menjadi berubah meyakini ijazah seorang Saudara Joko Widodo itu asli? Kan tidak. Nah, prosedur yang hendak saya kritisi itu adalah demikian. Dan saya ingin menggunakan kerangka demikian. Kita sebagai rakyat mengontrol kekuasaan itu mekanismenya hanya 2. Kalau keliru kita luruskan, kalau udah benar cukup. Tidak perlu udah benar kita puji-puji. Itulah kaitannya kenapa ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau keliru diluruskan, kalau udah benar bukan kemudian dipuji-puji, jilat-jilat sampai mendapatkan madu dari jilatan dan puji-pujian itu, keliru. Nah, saya mau mengkritisi kinerja Polda Metro Jaya. Kombes Pol Budi Hermanto menurut saya telah melanggar asas presumption of innocence. Kenapa sih dalam proses penyidikan itu penyidik berhati-hati diantaranya tidak menyebutkan nama orang secara lengkap, hanya inisial. Kenapa? Karena penyidik pun punya keyakinan bisa saja penyidik keliru sehingga orang sudah disebutkan namanya, marwah dan wibawanya tercemar, dianggap melakukan kejahatan, tiba-tiba putusannya bebas. Kenapa? Karena dalam putusan pengadilan itu tidak semua putusan itu dipidana loh. Ada onslah, ada frisprah, ada putusan bebas, ada putusan lepas. Lalu bagaimana pertanggungjawaban orang yang kemudian sejak awal di penyidikan sudah dikatakan namanya secara lengkap, oh ini sudah tercemar. Makanya saya lebih menghormati Kapoldanya. Karena saat pengumuman itu ya disebut hanya inisial-inisial. Tapi manakala pengumuman yang berikutnya update dari Kabid Polda, ya Divisi Humas Polda Metro Jaya, tentang pemanggilan klien kami, dengan 3 mekanisme, baik secara langsung dengan mendatangi rumah di alamat yang ada pada KTP, atau yang kedua mengirimkan lewat pos, atau yang ketiga melalui WA, itu secara tegas disebutkan nama lengkap gitu. Pertanyaannya apa sih motif penyidik menyebutkan nama secara lengkap? Bukankah sebelumnya cukup diberi inisial? Dan kalaupun itu cuma inisial, seluruh rakyat juga tahu. Siapa sih yang dimaksud RS? Orang juga tahu. Siapa yang dimaksud RHS? Orang juga tahu. Siapa sih yang dimaksud dengan misalkan ES dan sebutnya? Tapi kenapa dalam update Polda Metro Jaya disebutkan secara lengkap? Ini kan melanggar asas praduga tak bersalah. Belum lagi praktik di kepolisian atau di yang lainnya. Orang baru tersangka diberi rompi kuning, dipamerkan, dipublikasi, terlihatlah wajahnya. Apakah ada KUHP yang mengatur seperti itu?
Apakah seseorang yang baru diduga melakukan tindak pidana boleh divonis melalui media, dikabarkan kepada seluruh rakyat dengan wajahnya yang dipamerkan oleh aparat penegak hukum dalam konferensi pers? Menyedihkan sekali negeri kita, bangsa kita. Lalu prosedur berikutnya kan begini ya, kita kan harus menghormati asas equality before the law. Itu kalau kita meyakini, mengakui, dan mempraktikkan bahwa negara kita adalah negara hukum atau Rechtsstaat. Kecuali memang hari ini kita mau mendeklarasikan negara kita adalah negara kekuasaan atau Mahstat. Apa itu? Kan sudah ada rilis dari Kabag Penum Mabes Polri yang sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ade Arisam, yang menyatakan update sebelumnya adalah ada 12 terlapor, 1 terlapor belum diperiksa, inisial ES, disebutkan pula alasannya karena sakit secara lengkap, bahkan selanjutnya akan diperiksa pada agenda selanjutnya. Alih-alih melakukan tindak lanjut terhadap pernyataan yang sudah dilakukan oleh Mabes Polri loh. Polda Metro Jaya melalui Kapolda justru mengumumkan tersangka. Mohon maaf kalau kita ya meyakini asas in dubio pro reo itu tidak hanya di pengadilan oleh hakim, tapi di tingkat penyidikan. Kalau ragu-ragu, lepaskan. Maknanya apa? Harus hati-hati menangani perkara, harus prudent. Jangan kemudian biarkan saja bahwa dimaki. Hari ini ya akun Mabes Polri itu banyak ya dikritik oleh netizen karena sikapnya yang prematur mengumumkan tersangka tanpa mengikuti prosedurnya. Kemudian orang bisa menyatakan, membela Mabes Polri dengan menyatakan, oh itu kan sesuai prosedur, itu kan kewenangan subjektif, apa yang mau dilakukan penyidik itu kan sudah menjadi kewenangan penyidik. Iya, menyidik dan menetapkan seseorang menjadi tersangka memang kewenangan penyidik. Yang kita persoalkan adalah meskipun seseorang pejabat memiliki kewenangan tapi tidak boleh menyalahgunakan kewenangan. Abuse of power, baik penyalahgunaan itu melanggar norma-norma yang eksplisit diatur dalam KUHP atau undang-undang yang lain, ataupun kepatuhan yang ada di tengah masyarakat, di mana masyarakat tidak melihat repositivitas atau kesetimbangan antara satu kasus dengan kasus yang lainnya. Saya mau tegaskan soal saya sama sekali tidak khawatir dengan Roy Suryo, tidak akan ditahan. Kenapa? Anda yakin itu? Ya iya, contohnya sederhana. Benar. Anda yakin tidak akan ditahan? Yakin, iya. Kenapa? Alasannya sederhana. Ayo tepuk tangan dulu silakan. Oke. Ini menarik. Ya. Ada 2 kasus yang dibandingkan oleh Mas Suryo. Dr. Tifa dan ya, Dr. ada yang tidak akan ditahan. Ya, yang dibandingkan itu ya. Oke. Bahwa yang dibandingkan adalah kasusnya Sylvester Matutina. Oke. Memang mungkin orang bisa mengatakan, oh itu kan beda. Itu kan putusannya yang inkrah. Itu kan kewenangan jaksa, tidak ada kaitannya dengan kepolisian. Tapi ingat, Sylvester itu sebelum menjadi terpidana, dia terdakwa. Sebelum menjadi terdakwa, dia tersangka. Dan saat ditangani, yang menangani tersangkanya bukan jaksa, bukan hakim, tapi polisi. Lalu Sylvester saja yang 310 KUHP, 311 KUHP tidak ditahan. Lalu apa alasannya Polda mau menahan klien kami? Jadi saya yakin kecuali keyakinan saya ini diruntuhkan oleh Polda Metro Jaya dengan menelanjangi dirinya, dengan mempertontonkan kinerja aparat kepolisian yang tidak adil pada satu kasus yang pro Jokowi, ya tidak ditahan Sylvester Matutina, tetapi bagi satu kasus yang kontra dengan Jokowi, mengkritik Jokowi, akan mentersangkakan. Dan saya punya keyakinan lagi, hari ini adalah eranya Pak Prabowo Subianto. Saya yakin presiden kita tak mau warisan legasi Jokowi diwariskan kepada dirinya. Bahkan saat beliau berkuasa tercoreng arang dengan kasus kriminalisasi yang itu sebenarnya menjadi karakteristik era saudara Joko Widodo. Betapa banyak aktivis, akademisi, ulama yang saya ikut membelanya dikriminalisasi di era Jokowi. Kalau tadi pertanyaannya, oh itu kan wajar. Misalkan ada yang mengaku-ngaku polisi watch. Harusnya kan mengontrol polisi, bukan puji-puji polisi. Ya itu kan ada dasar laporannya, itu bukan kriminalisasi. Justru yang disebut kriminalisasi menggunakan alat-alat kekuasaan, alat penegak hukum, ada laporan. Kalau langsung hantam, itu premanisme. Nah saya mau tegaskan lagi. Secara substansi saya masuk ke tahap yang kedua. Kan ini kan harapannya saudara Joko Widodo ketika melaporkan masyarakat, rakyat termasuk klien kami diam. Pertanyaannya apakah tidak? Oh tidak, ternyata tetap. Yang kedua, mereka mau nyoba-nyoba nih. Coba deh saya naikkan jadi tersangka. Siapa tahu orang-orang itu hanya kenceng di media. Kalau sudah tersangka mencret misalnya begitu. Tersangka ternyata tidak begitu loh.
Bahkan mohon maaf kalau saudara Joko Widodo mau mengcopy paste, merepetisi apa yang terjadi pada kasus Gus Nur dan Bambang Tri tanpa satupun lembar ijazah asli dan mau memenjarakan anak bangsa dari 6 tahun, 4 tahun dan hari ini sudah diberi amnesti oleh Presiden kita Prabowo Subianto. Apakah itu akan menyebabkan dua hal? Pertama, apakah pemenjaraan itu mengubah dokumen yang palsu menjadi asli? Tidak. Yang kedua, setidak-tidaknya apakah akan bisa mengubah persepsi orang yang tadinya meyakini palsu menjadi asli? Apalagi justru orang makin yakin, oh ini bermasalah. Kekuasaan menggunakan alat hukum untuk memaksa logika nalar sehat, tunduk pada hukum, dan tunduk pada hukumnya juga bukan norma, tapi apa? Rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut, seolah-olah siapapun yang berani mengkritisi ijazah saudara Jokowi, penjara menunggu. Ini kan tidak baik. Dan secara substansi juga saya ingin katakan begini. Ada yang ngaku ulama. Dia tidak pernah bicara tentang perampasan tanah rakyat di PIK 2 oleh oligarki Antoni Salim dan Aguan. Dia tidak pernah melihat derita rakyat. Dia tidak pernah bersuara ketika ada kedaulatan laut kita dengan 263 SHGB yang sampai hari ini tidak ada satupun perusahaan yang dihukum. Hanya Arsin Kades Kohot yang dijadikan tumbal. Tapi tiba-tiba di urusan ijazah dia mengatakan, oh itu sudah benar. Sesuai prosedur hukum. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yasallallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Dan karena takutnya itulah ulama harusnya terdepan dalam aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, bukan hanya melegitimasi kezaliman dengan dalih-dalih ayat-ayat Al-Qur'an. Pesantren ambruk aja dia nggak komentar ulama itu. Apalagi begitu, itu urusan pesantren. Lanjutan saya ingin tegaskan begini. Apakah kita juga hadir di sini memperdebatkan ini? Mau memberikan porsi yang lebih besar terhadap pembelahan anak bangsa di tengah-tengah kita. Kalaulah memang kita tidak kehendaki, tentu kita akan berpikir. Maksudnya pembelahan gimana? Ya sekarang yang pro, yang yakin, yang tidak yakin kan terbelah. Oke. Di diskusi ini juga kan kita dihadirkan karena punya pendapat yang terbelah. Kalau kita pendapatnya aklamasi tentu kita tidak hadir di sini. Maksudnya pendapatnya sama-sama ini asli. Artinya begini, Pak Jokowi turun untuk kemudian oh tidak, saya belum sampai ke sana. Maksudnya kita semua anak bangsa, tentu kalau ada masalah pembelahan anak bangsa, kita pasti akan memilih jalan yang paling cepat menuju penyatuan dan menghentikan seluruh perdebatan dan pembelahan. Itu kan yang kita setujui. Dan jalan itu sebenarnya simpel dengan menunjukkan ijazah. Bukan dengan memenjarakan anak bangsa. Bukan dengan menakut-nakuti akademisi. Bukan menakut-nakuti aktivis. Ini tidak akan selesai. Oh iya. Tadi dibilang ada putusan. Oh putusan itu masih jauh. Masih ada banding, ada kasasi, ada PK. Dan sepanjang perjalanan ini. Apakah tidak akan muncul Roy Suryo yang lain? Tidak akan muncul Rizbon Hasiholan yang lain? Tidak akan muncul Kurnia Tidi Royani yang lain? Ya, Rustam Effendi yang lain dan seterusnya. Hari ini kan ini sebenarnya repetisi. Ini yang tampil di sini yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Ini kan adalah Bambang Tri dalam bentuk yang lain. Yang dulu masalah itu tidak segera diredam dan diselesaikan. Kan ada dua asumsi terhadap ijazah ini. Pertama, ijazah itu palsu sehingga Jokowi tidak berani menyampaikannya. Kedua, ijazah itu asli tapi Jokowi ingin menghukum orang-orang atau rakyat yang mempersoalkan ijazahnya. Yang pertama, kalau memang ijazah itu palsu, memang wajar kalau dia selalu bertahan atas petunjuk pengadilan saja dia akan berikan, padahal sudah ada ya. Proses mediasi itu hakim loh yang menjembatani. Perintah hakim mediator itu kalau diikuti juga selesai dalam mediasi. Pak Taufik dan kawan-kawan di Solo itu juga akan menyatakan selesai kalau gugatannya di mediasi ditunjukkan. Faktanya tidak. Tadi Bung Ade menyatakan Pak Jokowi berjanji akan menunjukkan. Saya meyakini pernyataannya. Tapi yang gak saya yakini orang yang menyampaikan pernyataan. Seberapa banyak kebohongan-kebohongan itu dibangun oleh saudara Joko Widodo. Lalu seberapa banyak kita harus meyakini kebohongan itu di saat repetisi kebohongan itu menjadi karakteristik yang tidak anomali. Tapi malah menjadi ciri khas dari saudara Joko Widodo. Nah saya ingin kembali ke kita. Saya tidak juga berposisi sebagai pembela saja. Tapi saya ingin menengahi anak bangsa ini agar apa kita bisa segera selesai dalam perkara ini. Tapi nampaknya rakyat harus tahu. Tidak penyelesaian yang dituju, tapi ingin terus ya memperbelah anak bangsa.